Pada video kali ini saya akan membahas persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan tahun 2020. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Oke, saya lanjut. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah identifikasi nama tahapan yang akan diawasi. Ini yang paling utama harus Anda lakukan. Anda harus tahu apa dan siapa yang akan Anda hadapi di lapangan. Jadi, identifikasi dengan jelas nama tahapan yang akan Anda awasi. Pada saat mengidentifikasi nama tahapan ini, Anda sebaiknya membaca kembali PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal. Harap diperhatikan bahwa mungkin saja pada saat yang sama dua tahapan secara beririsan akan Anda hadapi di lapangan. Misalnya, pengawasan tahapan kampanye pada kegiatan masa tenang akan beririsan dengan pengawasan tahapan pemungutan suara pada kegiatan pendistribusian formulir pemberitahuan memilih dari KPU atau sering kita kenal dengan formulir C6. Sekaligus juga beririsan dengan pengawasan non-tahapan seperti politisasi SARA, netralitas ASN, TNI dan Polri, dan berbagai macam isu spesifik pengawasan lainnya. Dengan demikian, bisa saja pada saat pelaporannya kita memisahkannya menjadi dua atau lebih formulir model A, atau sebenarnya dapat juga dibuat dalam satu formulir model A dengan penguraian masing-masing aktivitas pengawasan yang jelas, baik dari sisi isu maupun kronologis waktu. Tidak ada aturan yang kaku terkait berapa formulir A atau berapa formulir model A yang harus dihasilkan dalam kondisi ini. Tetapi menurut saya, sebaiknya dipisah-pisahkan agar mudah dalam mengidentifikasinya nanti kalau suatu saat dibutuhkan atau kalau formulir ini mengandung unsur dugaan pelanggaran. Yang kedua, petakan kerawanan pelanggaran. Buatlah daftar kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi saat kegiatan yang akan Anda awasi berlangsung. Sebagai pengawas, Anda harus punya insting atau curiga terhadap segala kemungkinan. Untuk dapat melakukan pemetaan kerawanan, Anda harus kembali membaca peraturan KPU tentang tahapan yang akan diawasi beserta peraturan-peraturan teknis lainnya. Misalnya, Anda akan mengawasi tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK. Maka, Anda perlu membaca peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta peraturan KPU yang mengatur tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara. Anda juga harus membaca petunjuk teknis rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dalam konteks pengawasan tahapan rekapitulasi ini, untuk melakukan pemetaan kerawanan, Anda juga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti ketua dan anggota PPK, serta mengumpulkan isu-isu pengawasan dari jajaran pengawas di bawah Anda. Untuk Panwascam, dapat mengumpulkan informasi dari Panwaslu Desa, Panwaslu Kelurahan, demikian seterusnya ke bawah. Yang ketiga, tentukan fokus pengawasan. Setelah Anda tahu kerawanan-kerawanan apa saja yang paling krusial pada tahapan atau kegiatan yang akan diawasi, maka Anda dapat menentukan fokus pengawasan pada kegiatan tersebut. Biasanya, Bawaslu RI akan menyediakan standar tata laksana pengawasan sebagai pedoman. Selain berpedoman pada kerawanan yang telah disusun, Anda juga harus kembali membuka peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan yang akan diawasi. Di dalam peraturan Bawaslu tematik tentang pengawasan tahapan yang spesifik, selalu diatur apa saja yang harus dilakukan pengawas pemilu di dalam melakukan pengawasan tahapan. Laksanakan pedoman pengaturan dalam perbawaslu tersebut. Misalnya, Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye pilkada. Di sana diatur apa saja yang harus dilakukan pengawas pemilu dalam mengawasi setiap kegiatan kampanye. Jadikan Perbawaslu itu sebagai pedoman utama dalam melakukan tindakan-tindakan pengawasan kampanye. Setelah Anda membaca peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, Anda juga wajib melakukan langkah berikutnya, yaitu koordinasi dan konsultasi secara berjenjang. Koordinasikan dan konsultasikan hal-hal yang belum terlalu jelas Anda memahaminya kepada jajaran pengawas di atas Anda secara berjenjang. Pengawas TPS kepada Panwas Desa atau Panwas Kelurahan, Panwas Desa atau Panwas Kelurahan kepada Panwas Kecamatan, dan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Kota. Selanjutnya, lakukan koordinasi kepada para pemangku kepentingan. Anda perlu melakukan koordinasi kepada para pemangku kepentingan dalam kegiatan yang akan diawasi dalam rangka memastikan semuanya berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, waktu, tempat,
dokumen-dokumen prasyarat kegiatan, dan sebagainya. Intinya, Anda memastikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anda juga dapat melihat materi tentang koordinasi pemangku kepentingan ini pada video Bawaslu RI. Persiapan selanjutnya adalah siapkan sarana dan prasarana serta dokumen-dokumen pendukung. Siapkan semua sarana dan alat perlengkapan pengawasan seperti formulir model A. Anda juga bisa menyiapkan buku catatan kecil untuk mencatat kejadian-kejadian di lapangan sebelum nanti Anda rapikan dan pindahkan ke formulir model A. Setelah kembali dari kegiatan pengawasan nanti, Anda juga perlu menyiapkan dokumen lain, misalnya surat tugas, alat kerja, alat rekam video maupun audio, kamera, termasuk pastikan berapa orang tim yang akan terlibat dalam pengawasan pada kegiatan yang Anda akan awasi. Akhirnya sebelum berangkat, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga aktivitas pengawasan Anda berjalan dengan baik, pergi mengawasi dan pulang mengawasi dengan selamat. Demikian video ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.